disebar data dari pinjaman yang legal. Saya sebutin aja deh, pinjaman apa? Pinjaman Anda kami, aku laku. Ya nggak? Bener nggak? Bener, karena banyak banget teman-teman yang kena sebaran data di pinjaman yang legal ini. Kita tahu ya, menyebar data adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh OJK. Asal muasal sebar data itu biasanya ini diawali oleh pinjaman ilegal, yaitu sebaran foto KTP kita, kita di semua kontak dibilang kita berhutang lah, kita disebut dengan maling perusahaan dan lain-lainnya. Yang untuk perempuan kita bikin pornografi dan sebagainya. Tapi sekarang gaya penagihan itu diikuti oleh pinjaman yang resmi dan berizin, diawasi oleh OJK. Nah, ini banyak banget orang yang bilang legal rasa ilegal, atau mereka bilang dengan semi ilegal. Dari segi penagihan yang kasar, intimidasi, itu sama aja. Kenapa pinjol legal pakai cara itu? Bagi mereka, dengan menakut-nakuti itu menjadi senjata ampuh bagi para DC untuk cepat menagih nasabahnya untuk segera bayar. Bahkan ada satu hari orang terlambat aja udah disebar data yang dilakukan oleh pinjol legal. Nah, tapi pinjol legal ini sebar datanya itu hanya nagih di sosial media ya, bukan yang ke semua foto kontak disebar data gitu, bukan begitu, nggak terlalu barbar banget kayak yang ilegal. Nah, jadi gini, banyak pengaduan dari teman-teman, bahkan ada ancaman sebar data bila tidak dibayar melalui kontak-kontak. Bahkan gaya terbaru tagihan sekarang itu yang saya sebutin tadi, nagihnya ke sosial media, ke Instagram. Nama teman-temannya di tag lah nama-namanya, dibikin instastory, bahkan di DM-in, kan kurang ajar. Terus kalau udah ke sosmed kita kan dibikin malu. Jadi gaya penagihan pinjol ini sekarang makin kreatif. Gimana caranya? Yang penting kita bisa ditakut-takuti mereka. Akhirnya nasabahnya panik, akhirnya membayar. Gak bodo amat caranya gimana, pokoknya dibayar. Bahkan mereka sebar data para DC dengan cara mencantumkan nama pinjol mereka. Ini kan geblek. Udah berani gitu kan. Bahkan walaupun ada yang tidak mencantumkan namanya gitu. Jadi kesimpulannya ya, saya mau bilang ya, apakah DC-DC yang menagih di sosial media, komen, DM itu disebut sebar data? Saya bilang iya. Karena orang tahu akhirnya kita berutang, kita minjol, kan malu. Padahal itu nggak boleh, ya. Menyebutkan nominal berapa, kita hutang di mana, itu nggak boleh. Etikanya nggak boleh kayak gitu orang nagih. Kesimpulannya, sebar data lunas, sebar data auto lunas. Pokoknya ini udah lumrah ya bagi kalian yang mendapatkan ini, sebar data lunas. Balik lagi nih di perjanjiannya, ada nggak dalam pinjol dalam sehari atau dalam beberapa itu seminggu, 2 minggu, sebulan, boleh nggak sebar data? Nggak boleh dong. Kalau itu nggak ada perjanjiannya, berarti pihak pinjol telah melakukan peraturan sepihak. Ada nggak peraturannya si pinjol itu nggak boleh di nagih-nagih sosial media? Emang nggak ada. Oke? Dan ini akhirnya menjadi asas kita untuk mengklaim sepihak juga bahwa hutang kita lunas dong. Dia emang bilang ya itu emang nggak ada peraturannya. Boleh dong nagih sosial media, emang karena nggak ada perjanjiannya gitu kan. Tapi kan yang dibolehkan hanya sekedar di kontaknya aja, kontak darurat yang kita cantumkan. Bahkan ada nih kayak Shopee Paylater, Shopee Pinjam, nagihnya di luar kontak, di luar kontak darurat. Kan parah juga kan. Jadi gitu ya teman-teman ya, sebar data lunas. Itu nggak ada perjanjiannya, mereka melakukan sepihak, ya udah kita juga sama gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saat mereka bilang kita adalah nasabah yang on prestasi, tetapi secara cacat pun pihak pinjol juga mengkhianati perjanjian mereka di awalnya, ya enggak? Jadi balik lagi, kalau pinjol sebar data auto lunas, apakah DC menyelonong ke sosial media kalian sebut itu sebar data? Saya bilang iya, karena media sosial yang baca bukan kita, tapi teman-teman kita, follower kita, dan orang jadi tahu kita dipermalukan, ya, kita jadi intimidasi, dan itu sudah melanggar oleh peraturan OJK. Oke teman-teman ya, itu saja videonya di tahun 2023 ini. Semoga kalian cepat lunas pinjol-pinjolnya. Dan siapa aja nih yang kalian yang kena sebaran data di sosial media sama pinjam-pinjaman yang legal, komen deh. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.